selalu gunaku. Sungguh hilang, oh sangkanau mahiking kebanua masaria ikakinau malambe tinia ele tantirong gagura. Gagurang suri sunau tua endai tua somo endai somo tua kepehiking banua pantirong gagurang suri sunau tua kepehiking mahiking bandua masaria ikakinau malambeng tinia ene tantirong gagurang tantirong gagurang suri sunau tua endai tua somo endai somo tua kepehiking banua tantirong gagurang suri sunau tua kepehiking Untuk Venesia, waduh luar biasa suaranya. Ini orang Nusa Utara memang punya suara yang bagus-bagus ya. Powernya luar biasa. Mungkin kalau dari Pak Richard dari Ikis karena di pantai di Lau itu harus punya power yang besar begitu ya biar bisa Iya, kalau Pak Steve ini kelihatannya melihat dari latar belakang mungkin kita ya Bang. Kalau orang Sangir itu biasanya kenapa Pak Steve bilang tadi bahwa Taria, biasanya kalau kita di orang Nusa Utara kalau di pantai kita ibarat untuk melaut. Melaut itu misalnya kalau ingin orang bilang menjala ikan atau melingkar soma, istilahnya itu. Kalau memanggil itu orang untuk melingkar soma itu semua bataria. Ya, kalau kita mau pakai bahasa ini mau bataria sekali. Sudibah, haluang kamu dia, kamari semua kumpul. Itulah tuh bahasa kenapa ada konotasi dengan suara dari Nusa Utara. Iya. Baik, soalnya kalau dari Minahasa misalnya itu kan biasanya kalau berburu terutama kan harus bisik-bisik ya. Benar begitu Dr. Ivan? Oh, enggak begitu. Oke. Saya kira kalau saya ingin tambah sedikit. Jadi kalau di Sangir rumput pun bernyanyi. Oke, ya, luar biasa memang, luar biasa memang Dr. Ivan. Saya ingat tadi yang bahasa laut itu ya, Sasahara. Itu Sasahara untuk bahasa rahasia di laut dan Sasalili untuk bahasa rahasia di darat untuk orang-orang Nusa Utara. Itu bahasa pantangan, artinya kalau kita mau melaut atau kita melakukan pekerjaan tertentu di hutan dan lain sebagainya, ada bahasa-bahasa tertentu yang berkaitan dengan opo empung wailan wananatas untuk Minahasa. Tapi kalau di Sangir pada igenggona langi ruwata. Begitu Pak ya? Iya, mau ruwata genggona langi. Iya, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Mungkin ini Pak Stanley minta maaf. Kalau saya
potong Silakan, sedikit. Pak. Saya kira kita juga harus bisa berbicara tentang pergeseran nilai, karena ini generasi terus berganti, ya. Dengan Generasi adanya budaya-budaya dari luar ya, ya, benar ya. faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai-nilai budaya itu juga adalah faktor globalisasi. Tapi kalau kita lihat globalisasi dalam perspektif sejarah, Nusa Utara itu sejak berabad lamanya sudah global. Dia sudah berhubungan dengan bangsa-bangsa asing. Ya. Oh, panjang ini kalau cerita sejarah, tapi sudahlah. Sudah go internasional ya Nusa Iya. Utara. Cuma mungkin ukuran global kita ketika kita berbicara kemajuan teknologi. Ya. Era 4.0 seperti sekarang ini, 4.0 ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kebudayaan kita itu masih terbatas secara nasional, saya kira keliru. Hari ini kita direkam, ya, setelah kita taruh dalam YouTube, itu bisa dilihat secara internasional. Karena di era global tidak ada batas-batas lagi, ya. Sekat-sekat. Jadi kita sudah ada dalam satu kampung dunia. Apa yang terjadi di sini bisa diketahui sedetik pun oleh bangsa dan suku bangsa yang lain dunia manapun. Jadi sekarang kita sudah berada di era global, ya. Begitu. Jadi faktor-faktor dari luar itu sangat mempengaruhi nilai-nilai budaya yang ada di sini, ya. Dan sangat baik RRI.net ada wawancara-wawancara atau siaran langsung seperti ini tentang budaya, karena generasi terus berganti. Bagaimana kita bisa mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi yang baru, ya, kalau tidak ada orang-orang atau lembaga, institusi, kantor yang peduli dengan yang kita bicarakan ini. Karena hanya sebagian kecil orang yang suka berbicara tentang kebudayaan, ya, begitu kan? Jadi ini sangat penting dan baik menurut saya, karena generasi terus berganti. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai moral yang baik. Nah, kalau nilai-nilai moral yang baik kita tanamkan dalam keluarga sesuai budaya kita masing-masing, maka dari keluarga berkembang desa, kelurahan, nah sampai pada bangsa kita bisa kuat oleh karena kebudayaan. Ya, kira-kira begitu. Tapi benar, bagaimana kemudian dengan justru ya budaya-budaya luar yang masuk atau yang diterima oleh generasi sekarang itu justru misalnya budaya-budaya yang tidak baik atau budaya-budaya yang nilai-nilai budaya yang baik kita justru digantikan oleh budaya-budaya yang negatif dari luar itu. Nah, itulah tadi saya bilang ada beberapa faktor kan. Salah satu, bukan salah satu, bisa juga salah dua ya. Yang bisa sudah saya sebutkan Contohnya tadi, sekarang, misalnya ya, generasi itu terus berganti. Tapi kelompok-kelompok atau orang yang peduli tentang kebudayaan itu atau kantor instansi tertentu sedikit sekali. Bagaimana kita mau alih teknologi budaya, bagaimana kita mau alih teknologi nilai moral kepada generasi berikut kalau tidak ada tempat untuk menyalurkan ruang-ruang seperti itu. Nah, RRI.net melaksanakan kegiatan seperti ini luar biasa karena dia beredar seluruh Indonesia, ya. Bisa cepat dilihat. Mungkin ya saya usul ke depan mungkin ada mahasiswa ditampilkan, bukan hanya dosen, budayawan atau praktisi, tapi juga mahasiswa, bahkan siswa. Tampil audiens. Iya, tampil audiens bersama supaya peminatnya juga lebih banyak karena ada teman kita yang masuk RRI.net, kita harus nonton dan lain sebagainya, ya. Sehingga pesan-pesan ini bisa sampai ke generasi muda ini ya, benar. Iya, tapi satu lagi ini urusan semua pihak. Ya, termasuk gereja, termasuk masjid, toko-toko agama, toko masyarakat, ya. Ini penting karena saudara-saudara kalau kita bicara budaya, kita ada di zaman sekarang karena ada peradaban sebelumnya. Ya, peradaban yang dibangun oleh nenek moyang kita sebelumnya. Dan nenek moyang kita ada karena ada peradaban sebelumnya. Nah, kita harus menghargai apa yang telah dirintis oleh the founding fathers kita, ya. Bukan dalam pengertian orang Minahasa bilang dalam tanda kutip mariara piba opo-opo, ya, opoism, bukan. Ya, bukan mistik dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita menghargai peradaban masa lalu. Bukankah peradaban masa lalu itu sekarang ini menjadi andalan para wisata? Situs-situs sejarah, objek-objek wisata budaya, itu kan kemudian menjadi justru yang menjadi jadi favorit dari wisatawan dari luar negeri ya untuk melihat warisan-warisan budaya dari masa lampau. Begitu. Baik ya. Nah ini luar biasa, tadi Menarivan sempat bilang kalau misalnya orang Nusa Utara itu sebenarnya dari dulu sudah
go global lebih dulu ini Pak Richard ya. Dan yang paling terkenal juga orang-orang Nusa Utara itu dimanapun itu kekeluargaannya itu sangat kental sekali. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Richard? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi. Cuma yang menjadi pembicaraan hangat kita setiap kita rapat, setiap pertemuan orang Nusa Utara, apalagi di IKIS ini, yaitu ada stigma satu. Stigma itu artinya selalu identitas orang Nusa Utara, bahwa kelas orang Nusa Utara, minta maaf dengan tanda kutip Pak, di bawah. Artinya di bawah ini setiap kita bicara, dan setahu dong bilang setiap orang Nusa Utara itu kebanyakan DP pekerjaan kebanyakan kuli bangunan, banyak di buru-buru pelabuhan Pak, dan di toko-toko itu. Itu yang jadi stigma kita bilang. Jadi kita mungkin ini Pak, penduduknya terlalu banyak. Jadi yang kita lihat yang masif itu. Iya betul. Iya, yang masif. Betul, ya. Jadi ini ada masukan-masukan buat kita Pak. Iya. Jadi bagaimana kita turun ke lapangan ini, bagaimana kita di IKIS Kota Manado ini Pak, kita harus turun IKIS Kota Manado, ada kecamatan dan ada kelurahan. Jadi kita bandingkan ini dari 15 kabupaten 15 kecamatan yang ada. Itu sudah berapa? Jadi total kita sekitar, kalau kita perhitungan kemarin itu kalau dihitungkan ada puluhan ribu orang Nusa Utara yang masuk di anggota. Jadi itu stigma itu kita harus putuskan. Jangan lagi lupa Pak Dokter bilang tadi ada opo-opo dan lain-lain. Itu pemikiran lama. Jadi jangan sampai kental dengan identitas orang Nusa Utara itu, tidak ada lagi. Dengan zaman modern saat ini tetap kita satu kepercayaan, yaitu selalu Omawurwata Genggona Langi adalah segala-galanya. Baik. Pak Richard, mungkin ini stigma ini dari mana? Dari masyarakat Nusa Utara sendiri atau dari luar Nusa Utara? Iya, itu ada perkembangan bicara-bicara dari ya itu setiap perkumpulan IKIS ya. Karena kalau kita juga atau orang Minahasa juga kita equal, setara gitu Pak Richard. Sama-sama orang semua ciptaan Tuhan. Betul. Dan kita akan kembali mendengarkan suara emas dari Nusa Utara, Venesia, yang akan membawakan satu lagu. Nah, kali ini lagu Manado ya, Venesia ya. Rindu Ngana.